Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fis sama' illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dari firman Allah yang baru saja saya bacakan di awal khutbah, Allah meyakinkan kita bahwa musibah adalah sesuatu yang mutlak pasti akan dialami oleh kita manusia dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Jika dia menimpa orang kafir, maka musibah itu mutlak merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan ketika musibah itu menimpa kehidupan orang mukmin, maka mutlak dia merupakan bentuk kasih sayang Allah. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza haballahu qauman ibtalahum." Jika Allah sudah mulai mencintai suatu kaum karena mereka beriman, maka niscaya Allah segera akan menurunkan bala, musibah, ujian, cobaan. Paling tidak ada 3 kemungkinan bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang mukmin di balik sebuah musibah. Yang pertama adalah sebagai ujian keimanan. Yang kedua, sangat mungkin musibah itu yang dianggap musibah sebenarnya pilihan Allah yang terbaik, atau Allah menghindarkan dari orang mukmin musibah yang jauh lebih besar lagi. Dan yang ketiga, sangat mungkin musibah yang Allah turunkan itu sebagai teguran, peringatan dari Allah, karena orang-orang mukmin itu sudah mulai meninggalkan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ujian, yang diuji dari seorang mukmin adalah keimanan. Sesuatu yang termahal bagi seorang manusia di hadapan Allah. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja oleh Allah untuk menyatakan kami telah beriman, padahal kami belum lagi, kata Allah, menurunkan ujian pada mereka. Walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh kami telah uji umat sebelum mereka. Dengan ujian itu jelaslah, kata Allah, siapa yang sadaku, yang benar pengakuan keimanannya, siapa pula yang kazibun, yang dusta pengakuan keimanannya. Setiap ujian pasti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Dan Allah menghendaki dari ujian ini untuk jelas siapa yang benar-benar keimanannya dan siapa yang hanya sekedar pengakuan dengan lidahnya. Yang akan diuji adalah standar keimanan yang paling sangat benar, yang bisa kita baca di Quran surah Al-Baqarah 165 dan lebih rinci lagi di At-Taubah 24. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina amanu asyaddu hubban lillah."
Jadi orang yang beriman itu rasa cintanya kepada Allah sangat kuat, mengalahkan cinta dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam At-Taubah 24 dirinci lewat firman Allah, Qul ikana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawnaha kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih. Di mana keimanan seorang mukmin harus dia buktikan selama dia hidup di dunia, bahwa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta dia kepada orang tua, pada anak, keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah tempat tinggal. Begitu dirinci oleh Allah. Dia harus membuktikan di hadapan Allah selama dia hidup di alam dunia bahwa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya. Dalam pengertian dia rela mengorbankan apapun yang dia cintai di dunia ini demi untuk membuktikan cinta dia kepada Allah dan Rasul. Ada sebuah kisah yang bagi saya sangat terkesan membaca kisah ini. Kisah seorang sahabat bernama Amr bin Jumuh. Menjelang perang, Amr bin Jumuh memanggil ketiga anaknya yang laki-laki. Lalu beliau mengatakan, saya akan ikut berperang bersama Rasulullah SAW menghadapi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ketiga anaknya kemudian mengatakan, biarkan kami yang berperang, ayah. Ayah jangan ikut berperang. Amr bin Jumuh tetap ngotot bahwa dia harus ikut berperang, berjuang bersama Rasulullah SAW. Dan ketiga anaknya pun tetap berisi keras agar ayahnya tidak ikut berjuang. Amr bin Jumuh pun lalu pergi menemui Rasulullah SAW. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah SAW, ketiga anak saya menahan saya untuk berjuang bersamamu Rasulullah, mohon mereka dinasihati. Rasul pun tersenyum. Lalu beliau berkata, bukan anakmu yang menahanmu, wahai Amr bin Jumuh. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kamu untuk berjihad. Karena tidak ada kewajiban berjihad bagi mereka yang buta matanya atau pincang kakinya. Dan Amr bin Jumuh adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terlahir, sejak lahir beliau ditakdirkan oleh Allah pincang kakinya. Mendengar firman Allah atau mendengar pernyataan Rasulullah SAW itu, Amr bin Jumuh bukannya senang bahwa dia bebas untuk berjihad. Beliau bahkan kemudian menangis. Dalam tangisnya beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sejak kecil saya sudah menerima takdir Allah. Saya terlahir dalam keadaan pincang seperti ini. Lalu mengapa dengan kaki yang pincang ini saya tidak diberi sedikit pun kesempatan untuk meraih surga Allah? Beliau pun lalu membaca Quran surah At-Taubah 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan mengganti pengorbanan seorang mukmin, harta dan nyawanya dengan bayaran surga, kata Allah.
mendengar pernyataan Amr bin Jumuh ini, Rasulullah SAW kemudian memanggil ketiga anaknya, lalu meminta keikhlasan mereka untuk mengizinkan ayahnya untuk ikut berjuang. Karena Rasulullah SAW yang meminta, maka ketiga anaknya dengan ikhlas mengizinkan ayahnya untuk berjihad. Konon saya baca di dalam riwayat, dalam perang itu Amr bin Jumuh termasuk syahid pertama. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang dengan kaki yang pincang dalam perang pada saat itu yang membutuhkan kesempurnaan fisik, bahkan kemahiran dalam berperang. Amr bin Jumuh sadar sepenuhnya, berperang atau tidak dia pasti akan mati. Lalu mengapa dia tidak memilih kematian yang mulia di jalan Allah dan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita renungkan kisah Amr bin Jumuh ini untuk kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Benarkah kita termasuk orang yang mukmin di mata Allah Subhanahu wa taala? Benarkah kita siap untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, bahkan kalau perlu nyawa? Kalau memang hanya dengan pengorbanan itu ridha Allah baru bisa kita capai. Kalau memang kita memiliki prinsip seperti itu, insya Allah kita termasuk orang mukmin dan kita berhak untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nampaknya Allah sekarang memberi kesempatan kita untuk membuktikan keimanan kita. Sebenarnya sudah cukup lama kita merasakan bangkitnya kembali PKI di negeri ini. Sejak tahun 2014, terutama saat Pilpres, lewat janji tim kampanye, kita sudah merasakan betul aroma menyengat dari kebangkitan PKI. Namun kemunafikan mereka membuat seolah-olah itu hanya sekedar mengada-ada, sekedar hantu dan lain sebagainya. Dari satu sisi kita patut bersyukur pada Allah, nampaknya lewat RUU HIP Allah membuka tabir kemunafikan mereka. Siapa lagi manusia yang membenci agama? Siapa lagi manusia yang anti agama di negeri ini, yang ingin menghilangkan fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, kalau bukan orang-orang komunis yang konon jumlahnya menurut seorang anak PKI di negeri ini ditaksir kurang lebih 20 juta orang.
keimanan kita sekarang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah, seharusnya rakyat Indonesia dan umat Islam membiarkan makhluk-makhluk anti agama, makhluk-makhluk yang sama sekali tidak berkemanusiaan ini untuk kembali hidup di negeri ini dan membuat keonaran, bahkan makar yang mereka sudah lakukan di tahun 48 dan 65. Kita tidak akan pernah membiarkan mereka untuk hidup kembali di negeri ini, dan kita harus siap untuk mengorbankan apapun yang mampu kita korbankan. Bahkan insya Allah nyawa saya pun siap untuk saya korbankan demi untuk menyelamatkan negeri ini, demi untuk menyelamatkan generasi anak-anak cucu kita untuk bisa menikmati hidup beragama di negeri ini. Insya Allah selesai sholat Jumat jam 13 akan ada aksi penolakan terhadap RUU HIP di depan Gedung Sate. Mari kita bersama-sama menunjukkan itu semua, bahwa kita tidak akan pernah memberi kesempatan sebesar jarum sekalipun untuk PKI kembali bangkit di negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Semoga Allah selalu menuntun kita agar kita selalu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berhasil untuk menyelamatkan agama dan negara dalam kehidupan kita beragama dan berbangsa di negeri yang kita cintai ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wadkhulhum fi jannatika an-na'ima ma'asy-syuhada'i was-shalihin wa ma'an nabiyyikal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.